Situasi karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membawa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menuntut masyarakat untuk selalu beraktivitas dengan mengenakan masker, mencuci tangan, dan mengenakan hand sanitizer, serta mengharuskan beraktivitas dari rumah. Situasi COVID membuat kreativitas menjadi terbatas. Industri kreatif mulai menurun, hingga perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran yang mengakibatkan kesenjangan capaian belajar. Namun sekarang, kondisi tersebut telah berlalu. Dunia mulai membaik. Industri kreatif mulai bangkit kembali. Begitu pula dengan Jawa Tengah. Banyak ikon, budaya, dan keragaman Jawa Tengah yang harus dijunjung dan dilestarikan kembali. Yang mana untuk mencapai hal itu dan untuk mengembalikan semuanya, kita sebagai pemuda bangsa harus melahirkan semangat kelompok pejuang masyarakat. Dengan daftar dosen pengampu, Dr. Sri Endah Wahyuningsih MPD, Dr. Randa Widowati MPD, Rodlotus Solihah SPD MPD, Atika SPD MPD. Dengan daftar desainer pembimbing, David Kurniawan, Ali Karisma. Dengan daftar desainer dan pembimbing lapangan mahasiswa Prigel yang telah membimbing proses penciptaan produk fashion dalam rangka memenuhi perubahan pola pikir dari dampak masa pandemi yang masih belum pasti. Melahirkan persepsi yang terbagi dalam 4 kelompok konsumen untuk Fashion Trend Forecasting 23-24, yaitu The Survivors, The Soul Searchers, The Saviors, and The Self-Improvers. Karya dari Retno Marlangen berjudul Isha Niscala yang berarti perempuan kuat yang dapat melindungi. Busana dengan army look ini terinspirasi dari ikan bandeng di Kabupaten Pati yang diterapkan pada detail busana seperti penggunaan material kain jaring, manipulasi tekstil berbentuk ikan dan sisiknya, serta sapu timbul sebagai ciri khas baju nelayan. Karya dari Meisa Rahmawati berjudul Adilaga Wijaya yang bermakna perang yang menang. Busana dengan army look ini terdiri dari inner, outer, dan juga rok. Detail busana ini banyak menggunakan saku dan tali yang memberikan kesan kuat.
serta menggunakan manipulasi kain teknik origami yang merepresentasikan sisi ikan bandeng. Karya dari Lindayani Amalia yang berjudul Anggakara Mungkat yang berarti berani bangkit. Busana ini mengusung style klasik elegan dan army look dengan siluet H dengan ciri khas banyak saku timbul. Selain itu, busana ini memiliki detail manipulasi kain dibentuk siluet ikan bandeng, sisi ikan bandeng, dan kain jaring sebagai material pelengkap. Karya dari Kesha Lestiana Borumabrun berjudul Tarsisio, berarti gagah dan berani, menggunakan style klasik elegan, army look dengan siluet H, terdiri dari 3 piece busana. Bahan drill yang dipadukan dengan batik bakaran berwarna hijau army yang memiliki corak retakan sesuai dengan look militer. Terdapat saku, tali, dan juga ring besi sebagai detail pada busana. Karya dari Shofa Nafsiatul Fitri berjudul Willard yang berarti tegas dan pemberani. Busana ini memiliki look army dan style casual elegan dengan siluet H, juga dihiasi oleh ring besi dan tali-tali serta balutan batik bakaran warna hijau army digunakan untuk menghasilkan suasana kemiliteran. Karya dari Halida Aini Shiva berjudul Niscala, berarti kokoh. Terinspirasi dari tumpukan bebatuan Candi Borobudur yang tampak kokoh. Busana ini terdiri dari 2 piece, yaitu dress dengan keras tengah tegak, lengan balon, rok bertingkat, dan rompi berdetail gambar printing Candi Borobudur pada bagian belakang. Karya dari Winda Citra Ayu berjudul Semenjana yang berarti tidak berlebihan atau bersahaja. Busana ini memiliki kesan seseorang yang berani serta memiliki empati. Busana ini terdiri dari 4 piece, yaitu inner kemeja, blazer crop top dengan printing motif Candi Borobudur pada bagian belakang, lengan ruffle yang dapat dilepas pasang, dan rok ruffle. Karya dari Intikana Mega Rizky berjudul Manohara memiliki arti pencuri hati. Busana ini memberikan kesan berani, cerdas, dan pekerja keras. Produk busana terdiri dari 3 piece, yaitu kemeja lengan pendek, outer kerah kebaya, bagian belakang terdapat printingan Candi Borobudur, dan rok kerut bertingkat. Karya dari Kunihana Suraya berjudul Laksmi sebagai lambang ketulusan dan kecantikan yang tertuang dalam busana ini. Busana ini terdiri dari 3 piece, yaitu kemeja berkerah rebah, outer, dan vest bertali shoulder dengan printing Candi Borobudur di bagian belakang, serta rok kerut dengan 3 tingkatan. Karya dari Micu Hardi Widodo yang memiliki nama Candida Nigra yang berarti candi hitam yang manis. Busana ini terinspirasi dari bangunan Candi Borobudur yang bertingkat, dilengkapi dengan detail kerah Shanghai, lengan lonceng 3/4, baju kopti, rok 3 tingkat yang dikembangkan. Pada bagian belakang blus terdapat printing Candi Borobudur. Karya dari Windawati Weil berjudul Protect yang memiliki arti melindungi, yakni melindungi dari hujan dan genangan air yang diperkuat dengan menggunakan manipulasi taks di bagian saku yakni berbentuk seperti petir. Karya ini memiliki style sporty look urban. Siluet yang digunakan adalah siluet I.
menggunakan bahan tenun riris hujan yang berasal dari Kabupaten Klaten dan dipadu-padankan dengan tenun polos. Karya dari Nisa Luffy Arianti berjudul Jack Cloth terinspirasi dari monumen patung alat tenun Kabupaten Klaten. Karya ini menggunakan teknik manipulasi tekstil cross tuck yang terdapat pada bagian vest berhoodie dan diterapkan pada kombinasi rok. Atasan berbentuk jaket bomber dengan dilengkapi 2 saku vest kanan kiri pada tampak muka untuk memperkuat unsur multifungsi dan berbahan utama kain tenun riris dan polos. Karya dari Tera Sinta Andriani berjudul Sinta yang merupakan salah satu tokoh pewayangan dari wayang Ramayana. Sinta menggambarkan sosok yang memiliki visual cantik, sifat pemberani, teguh pendirian, dan kuat. Penggunaan manipulasi tak berupa lipit mati yang dibentuk abstrak menyerupai kulit batang pohon diterapkan pada saku bagian lengan kanan dan lengan kiri, cukup membentuk kesan kuat pada busana. Karya dari Widya Nuraisah berjudul Agreeableness yang cenderung lebih patuh dengan individu lainnya dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karya yang dibuat dengan look sporty casual dengan look urban dengan siluet A ini dibuat menggunakan manipulasi tekstil tuck di bagian lengan yang membentuk piramida. Karya dari Zahra Safira Putri Winulia berjudul Persisten memiliki arti gigih, pantang menyerah, dan siap untuk menghadapi rintangan dengan busana yang praktis dan multifungsi. Karya ini menggunakan look urban dengan style sporty casual yang memiliki siluet H serta manipulasi tuck pada bagian saku. Karya dari Desita Wahyu Wijayanti berjudul Voluminous. Ini terinspirasi dari Candi Gedong Songo dengan look streetwear dan style eksotik dramatik. Karya ini menggunakan teknik manipulasi tekstil berupa kain yang berbentuk tanda silang pada belakang outer sehingga memberikan titik fokus pada penikmat busana. Serta rok zero waist yang memberikan kesan seperti rok drapery. Karya dari Miftah Rizkia berjudul Karuna Sangkara dengan menampilkan look streetwear dan style eksotik dramatik. Busana ini menggunakan teknik manipulasi berupa ruffle pada blus bagian puncak lengan puff dan pergelangan tangan, serta menggunakan rok crepe triangle dan rok high-low yang tersusun sehingga busana ini terlihat menyerupai bentuk candi yang kokoh, bervolume, dan bertingkat. Karya dari Eti Nurbaiti berjudul Sinergia yang memiliki arti kerjasama. Karya ini terdiri dari blus dengan detail ruffle teknik frill pada bagian peplum blus. Kemudian terdapat outer menggunakan kain batik gagrag dengan detail lengan puncak yang mencirikan bentuk candi, serta celana kulot berwarna biru denim dengan detail kerut. Karya dari Dea Anissa Mubayana
berjudul Alliance yang terinspirasi dari Candi Gedong Songo dengan look streetwear dan style eksotik dramatik. Karya ini menggunakan teknik manipulasi tekstil berupa ruffle yang diterapkan pada bagian outer dan model rok yang menumpuk sebagai wujud Candi Gedong Songo yang bersusun. Karya dari Anggita Imani berjudul Simple Alignment yang terinspirasi dari Candi Gedong Songo. Karya ini menggunakan teknik manipulasi tekstil yaitu teknik frill pada bagian rompi, serta rompi yang dipenuhi dengan tali-tali yang memiliki arti bahwa candi itu selaras. Karya dari Alvin Fadoli berjudul Yasna, berarti masyhur, anggun, dan bijaksana bagaikan Candi Arjuna. Dibuat menggunakan style klasik elegan dan siluet boxy yang menampilkan kesan anggun dan bijaksana. Busana ini dapat ditransformasikan dengan melepas bagian bawah depan jas serta detail quilting. Karya dari Dian Indriani berjudul Abi Praya memiliki makna sebuah harapan. Busana tripis dengan jas oversize menggunakan style klasik elegan dan boxy silhouette ditambah sentuhan teknik quilting yang terinspirasi dari bebatuan Candi Arjuna. Bagian lengan busana ini dapat dilepas pasang sehingga menambah kesan unik. Karya dari Citra Hapsari berjudul Pitsama Kraise memiliki arti menawan dan berani. Busana yang terinspirasi dari Candi Arjuna ini terdiri dari 3 bagian yaitu outer, blus dalam, dan celana. Dengan detail lengan outer yang dapat dilepas pasang serta teknik quilting yang memberikan kesan tegas dan berani. Karya dari Ritna Fahriroh berjudul Laksita yang berarti terkenal. Laksita menampilkan look dengan simple oversize dengan style klasik elegan dan boxy silhouette. Untuk menonjolkan ciri khas Candi Arjuna, koleksi ini dibuat menggunakan teknik quilting. Karya dari Almalia Setiawan berjudul Anggabadi yang diartikan sebagai busana yang awet. Sumber ide dari busana ini adalah Candi Arjuna yang divisualisasikan dengan detail quilting dan siluet candi. Busana ini terdiri dari 3 bagian yaitu blus dalam, blazer yang dimodif dengan 2 look, serta rok sebatas betis. Busana yang dibuat oleh Marlina Umi Azizah berjudul Nawa Sena yang berarti masa depan yang cerah. Busana ini dibuat dengan warna yang cerah yang disajikan dengan look sporty casual dengan siluet H. Busana tripis ini merupakan hasil perpaduan dari batik khas Pekalongan yakni Jelamprang. Karya dari Hidayatul Hasanah berjudul Nawa Tala yang berarti masa depan yang cerah dengan terus berada di jalan yang baik. Busana dengan siluet H ini terdapat 4 piece yang memiliki kesan simpel, tegas, rapi, dan berkesan santai.
Busana ini memiliki tali temali dengan berbentuk geometris. Karya dari Nur Damayanti berjudul Asintia, yang berarti melampaui segalanya. Terinspirasi dari style sporty casual yang dipadu-padankan dengan tema. Busana ini terdiri dari blus, rompi, dan rok siluet A-line. Batik pada rompi yang terkesan unik ini terbuat dari salah satu warisan budaya, yakni batik jelamprang. Karya dari Arlina Lilayanti berjudul Emery, yang memiliki arti berani menjalani sebuah tantangan yang akan datang dengan rasa optimis. Busana ini merupakan busana 3 piece yang terdiri dari blus, celana, dan rompi tanpa lengan dengan kerah tegak serta resleting jaket agar tetap terlihat santai dan sporty. Karya dari Anida Mustakfirotul Ulia berjudul Gantari, yang memiliki arti menyinari masa depan yang cerah dengan terus berada di langkah yang baik. Busana dengan look sporty casual ini memiliki 3 bagian, yaitu terdiri dari blus, blazer, dan celana yang lebar dan mengembang. Karya berjudul Swastika oleh Sernita Pasang, yang memiliki arti keberuntungan dan mempesona. Busana ini terinspirasi dari busana retro kekinian dengan menggunakan motif abstrak. Busana jumpsuit dengan bustier dan celana cutbray ini dilengkapi outer crop dengan lengan puff dan berkerah turtleneck yang membuat kesan retro semakin kuat. Karya dari Reisha Amaliana berjudul Preterita, yang berarti masa lampau. Karya ini menggunakan style feminim romantik dan memiliki look Javanese modern. Busana ini terdiri dari 3 komponen, yaitu blus berlengan bishop dan ruffle, rok setengah lingkaran, serta obi belt. Karya dari Dika Susanti berjudul Zoella, yang berarti hidup, dengan artian menghidupkan kembali sebuah style kuno yang sudah pernah ada dengan sentuhan modern. Pada busana tersebut menggunakan variasi lengan balon, serta celana dengan model cutbray yang sangat identik dengan style retro. Karya dari Diah Amalia Putri berjudul If, yang berarti kehidupan. Koleksi ini terdiri dari 3 piece busana, yaitu atasan jas dengan detail kutu baru yang merupakan ciri khas busana adat Jawa, dan dipadu-padankan dengan bawahan berupa rok ruffle dan obi yang terbuat dari kulit sintetis. Karya berjudul Belleza oleh Dinda Salsabila, yang berarti keindahan. Busana ini terinspirasi dari busana retro yang terkesan sederhana namun dapat menunjukkan kesan elegan, serta pakaian adat Jawa yaitu kebaya kutu baru yang diterapkan pada bagian rompi.
Karya dari Shiva Rahma Konita berjudul Adiraga Serafina memiliki makna seorang wanita yang gemar berhias dan bersemangat. Terinspirasi dari tulang belulang manusia purba yang ditemukan di Kabupaten Sragen. Busana ini menampilkan look casual serta dibalut dengan streetwear style yang ditampilkan dalam siluet head. Karya dari Siti Nur Meisaroh berjudul Amerta yang berarti abadi. Busana ini terinspirasi dari fosil manusia purba yang tidak mati dimakan waktu. Dengan style streetwear dan siluet H serta memanfaatkan denim bekas yang diolah menggunakan teknik patchwork serta discard. Karya dari Ulin Nur Khalifah berjudul Lapu yang berarti tidak kokoh lagi. Busana ini mengusung style streetwear dan siluet hair yang dibalut kombinasi antara teknik discard dan patchwork, di mana corak discard menggambarkan tulang yang telah laku ditambah kombinasi batik sangiran yang menggambarkan kehidupan purbakala. Karya dari Elsha Elvariani berjudul Anitya Kiwari. Busana ini terinspirasi dari manusia purba yang tak abadi. Dengan style streetwear bersiluet I, busana ini memanfaatkan denim bekas yang dikombinasikan dengan teknik discard pada jeans dan juga patchwork seperti di bagian vest. Karya dari Tarisha Rahmawati Gunawan berjudul Fosus. Busana ini mengusung style streetwear dan memiliki siluet I yang dikombinasikan dengan teknik discard pada jeans dan juga patchwork pada bagian vest dan obi belt. Busana ini dipadukan beberapa warna dan batik motif sangiran. Karya dari Haliza Saknas Izzahrani berjudul Breslin yang menggambarkan seorang perempuan yang aktif dan ceria. Terinspirasi dari lambang kota Brebes yang tampil dengan setelan blus sederhana dan celana semi transparan. Dilengkapi coat panjang dengan siluet A dan sasiko pada beberapa bagian coat. Karya dari Hermione Harning Putri berjudul Childhood Rainbow, berarti keceriaan masa anak-anak. Koleksi ini menggunakan art of beat style dan cheerful look dengan siluet T yang terdiri dari dua piece busana, yaitu inner kemeja berlengan triple puff dan overall yang memiliki detail motif sulam sasiko yang diberi peplum berbentuk berfudge. Karya dari Fitria Sari Amalia berjudul Tarung yang mencerminkan semangat keceriaan dan eksplorasi anak muda.
Karya ini menggunakan style Art of Beat dan edgy look yang terdiri dari 3 bagian busana, yaitu outer crop, bustier dengan sulaman sashiko, serta rok A-line menggelembung. Koleksi dari Diatul Kolbi berjudul Creativus Chromata yang artinya kreatif dalam warna-warna terang. Koleksi ini menggunakan style Art of Beat dan siluet he yang terdiri dari 3 piece busana, yaitu inner kemeja berlengan balon, vest dengan detail sashiko, serta rok asimetris dengan saku kanan. Karya dari Nur Laili Lutfiana berjudul Demeta yang bermakna kesuburan. Busana ini terdapat 3 item yang masing-masing memiliki detail tertentu yang merepresentasikan bentuk dan tekstur dari buah parijoto. Karya dari Putri Indah Puji Lestari berjudul Bhavana yang berarti memupuk. Busana dengan siluet A ini terdapat 2 bagian, yaitu blus berlengan lonceng bertumpuk dan rok dengan potongan asimetris dengan manipulasi tekstil bubbling. Karya dari Tantri Eka Lestari berjudul Sahwahita yang bermakna bermanfaat bagi semua. Desain blus asimetris dengan detail pada bagian leher sampai sisi pinggang, terdapat kancing depan dengan bentuk ban pinggang, dan detail rok berupa organza yang diraffle. Karya dari Ratnasari berjudul Surya dengan makna cahaya yang terinspirasi dari senja di pantai Kartini. Desain ini mewujudkan Chinese look dengan penggunaan batik lasem yang terdiri dari 3 bagian, yaitu blus crop top berlengan balon, celana kulot, dan rompi dengan detail lace yang menampilkan kesan tegas. Karya dari Rosanti berjudul Bumi yang berarti tanah. Busana ini menggunakan Chinese look sebagai bagian dari penggunaan batik lasem khas Rembang. Batik hasil akulturasi Tiongkok Jawa, Chinese look dituangkan pada kerah Shanghai, kancing Cheongsam, aksesoris emas, serta motif naga dan burung hong di belakang outer dan keliling rok. Karya dari Siti Rahma Agustina berjudul Tirta yang mencerminkan sifat yang tegas dan percaya diri. Sifat tersebut dapat dilihat pada garis tegas bagian pinggang
layer belakang, dan list kerah yang menambah ketegasan siluet dan desain dari busana ini. Karya dari Khairunisa Askadina berjudul Boys Detail. Detail lengan di bagian bahu serta look depan yang tampak seamless memberikan kesan elegan yang dalam. Point of interest dari desain ini adalah motif cincin batang kayu jati yang diambil dari khas Kabupaten Blora. Karya dari Regita Sekar Mayang Berlianti berjudul Merville. Desain outer berupa jaket dengan hoodie, bermain di potongan dan manipulasi kain pada bagian front body bermotif asimetrik. Desain celana panjang berkantong kargo dan terdapat aksen tali. Karya dari Anissa Solihatul Fatih berjudul Kalkir. Busana sporty dengan lengan panjang dan celana panjang memiliki warna putih kapur yang terinspirasi dari batu kapur dan memiliki aksen biru gradasi yang membentuk lapisan kayu terinspirasi dari kayu jati. Karya dari Mahda Khairun Nada berjudul Obelia Moors. Busana ini terinspirasi dari film Tomb Raider yang menampilkan kesan tangguh dan pemberani. Pada bagian kanan celana terdapat teknik manipulasi tekstil berupa teknik manipulasi tak. Pada bagian atas terdapat hoodie sebagai penutup kepala khas pemburu hutan. Karya dari Paica Puput Kenanga berjudul Andreana yang berarti seimbang dan tak tergoyahkan. Siluet yang digunakan adalah siluet H, menggunakan bahan alami berupa kain ekoprint dan linen. Terdapat pengaplikasian teknik tak pada sisi celana kanan dan kiri, serta terdapat tali pada bagian lengan. Karya berjudul Goddess of Warrior oleh Viola Delviana Ayu terinspirasi dari seorang warrior wanita cantik yang berkarisma, berjiwa kuat, dan percaya diri. Kombinasi bahan kulit sintetis memberikan kesan wanita tangguh dan elegan. Teknik manipulasi tak diterapkan pada bagian depan blus untuk menciptakan nuansa keanggunan dan ketenangan jiwa seorang wanita. Karya dari Anggita Chandrawardhani berjudul Equanimity yang bermakna ketenangan dan kesabaran. Busana ini dibuat menggunakan kain utama ekoprint. Terdapat aksen tali serta pengaplikasian teknik tak pada bagian depan inner.
Penggunaan aksesoris panah pada busana juga sebagai penerapan equanimity. Karya dari Cindy Novella berjudul Palafos, yang berarti pemberani, gagah perkasa, bersemangat, tabah hati, serta pewira. Siluet yang digunakan adalah siluet he dan menggunakan bahan eco-friendly yang berasal dari serat alam, berupa kain linen dan kain motif yang dibuat dengan teknik eco-print. Karya dari Eviana Sukroasih berjudul Farfalla, yang berarti kupu-kupu. Berfokus pada kebebasan dan warna-warni, busana ini dilengkapi dengan potongan kain organza beragam yang disusun seperti bentuk dari kaca patri, serta detail bordir warak ngendok untuk memperkuat karakteristik dari kota Semarang. Karya dari Wahyu Avianing Budi yang berjudul Nuvola, yang berarti awan. Awan yang banyak terinspirasi dari salah satu lukisan kaca patri di Lawang Sewu. Busana bersiluet A yang dibuat dengan menggunakan teknik ruffle dan kain organza yang disusun menyerupai kaca patri dan detail bordir warak ngendok. Karya dari Alvira Halimuza Otiasis berjudul Antoine, yang berarti kuat, berani, dan elegan. Busana ini terinspirasi dari lukisan kaca patri pada bagian bawah rok dan bagian belakang busana, serta penambahan detail bordir warak ngendok akan menunjukkan karakteristik dari kota Semarang. Karya dari Pramesti Rafsanjani berjudul Yura, yang berfokus pada kebebasan, kelonggaran, dan warna-warni. Terinspirasi dari lukisan kaca patri di bagian kanan, bahan utama yang digunakan adalah organza dan tulle yang disusun seperti bentuk kaca patri, kemudian dipadukan dengan siluet A dan batik warak ngendok. Dana Kirti, yang berarti kekayaan atau kemasyhuran, oleh Anissa Eka Anggraini, yang berfokus pada kebebasan, kelonggaran, dan warna-warni. Bahan utama yang digunakan adalah organza, chiffon, dan tulle, yang disusun seperti bentuk kaca patri dengan detail warak ngendok sebagai ciri khas kota Semarang. Karya dari Sefri Novianti Simanjuntak berjudul Fansika Eka Vira, memiliki arti berani dan mulia. Busana ini terinspirasi dari salah satu putri yang ada di Tugu Tiga Putri di kota Jepara, yaitu R.A. Kartini.
Busana ini disajikan dalam bentuk siluet H. Untuk atasan memiliki garis leher V sebagai pemanis pada baju. Karya berjudul Kenes Sartika memiliki arti wanita yang lincah dan selalu memberikan kedamaian. Karya ini terinspirasi dari Monumen Tiga Putri di Jepara dengan tampilan Jawa yang mengangkat kebaya Kartini modern dan gaya kasual yang elegan dengan aksesoris yang dibuat handmade. Kesan fashion yang ingin ditampilkan adalah wanita yang lincah dan karismatik. Karya dari Aziza Endrastiti dengan nama Grahita Sembrani. Karya ini terinspirasi dari Tiga Putri Jepara. Teknik sambung dan teknik kombinasi material busana yang terdiri dari kutu baru dengan crop melebar ke samping, berasimetris, dan satu belahan rok depan menampilkan style casual elegan dalam Javanese look dengan siluet H. Adapun aksesoris handmade menggambarkan kekayaan jiwa raga. Karya dari Lilis Yuniati yang berjudul Tealisa Lavanya. Tealisa Lavanya memiliki arti gadis yang cantik dengan sentuhan busana berwarna biru didukung pernak-pernik hairpiece, kalung, dan gelang yang memiliki simbol kejayaan keindahan. Disajikan 3 piece yaitu atasan kebaya modifikasi, rok, dan obi dengan bentuk siluet H. Karya dari Nurhayu Karima berjudul Sketcha yang bermakna kesederhanaan. Tampilan desain sketcha terdiri dari 4 piece yaitu dress A-line dengan detail criss-cross loops, outer crop top asimetris dengan detail teknik slashing, layering fabric dengan tepi unfinished, dan makrame yang diikat pada bagian pinggang. Busana dari Saputri Nurlita Sari berjudul Sandhya Kala. Terdiri dari 3 bagian yakni blus lengan puff, rok dengan belahan samping kanan kiri dengan aksen kain bertumbuk yang menggambarkan style eksotik dramatik, serta vest yang menonjolkan teknik slashing fabric di bagian depan. Perpaduan antara warna kain dan sarung goyor menimbulkan kesan berani dan penuh semangat. Karya Diva Aristia Prastica berjudul Dexterity Cordial yang berarti sebuah busana karya tangan kreatif yang damai. Outer asimetris dengan detail slashing dan plaited menampilkan gaya raw dan crafty khas rustic dengan siluet H. Dilengkapi dengan pengaplikasian makrame pada capping dan detail bagian bawah menambah kesan crafty itu sendiri. Karya dari Nika Darwati berjudul Tilaran yang berarti sebuah warisan. Dengan menggabungkan beberapa teknik di dalam pembuatan busananya seperti penambahan makrame dan juga teknik slashing pada kain, karya ini diharapkan dapat menunjukkan sebagian kecil dari warisan budaya Indonesia yang patut untuk dikagumi.
Busana berjudul Kanigara oleh Putri Nur Rohmah yang berarti busana istimewa. Busana ini terdiri dari 3 piece, yakni celana kulot dengan detail slashing, blus dengan mary sleeve 2 tingkat, dan outer dengan teknik slashing untuk kesan unfinished. Selain itu juga terdapat plaid di pinggang dan dilengkapi dengan makrame untuk menambah kesan crafty pada busana ini.